Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami dari kelompok paketku. Saya Nurul Dian Kusumawati. Lalu ada teman saya. Saya Muhammad Bayu Adinegoro. Saya Muhammad Ali Fikri. Dan saya Faiz Rofiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari tugas MBD. Nah, untuk bab 1 dan bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri dan Faiz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, baik. Di sini saya akan membahas bagian abstrak terlebih dahulu. Oke, baik. Perusahaan jasa pengiriman barang dan logistik di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dijumpai. Hal tersebut sebanding dengan semakin pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Namun semakin banyaknya jasa pengiriman barang membuat masyarakat bingung untuk memilih jasa pengiriman mana yang terbaik bagi mereka. Terutama ada beberapa kendala yang banyak dialami oleh konsumen yang membuat mereka susah dalam memilih ataupun menggunakan jasa dari perusahaan pengiriman barang. Beberapa kendalanya adalah tempat dari jasa pengiriman barang yang sering berpindah-pindah, sering berubahnya harga dari perusahaan jasa pengiriman tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, waktu yang lama yang harus disediakan oleh konsumen untuk mensurvei tempat terdekat, dan harga yang paling murah dari perusahaan jasa pengiriman. Seorang pengguna yang menggunakan aplikasi Paketku akan dimudahkan dalam mengecek lokasi terkini dari suatu perusahaan jasa pengiriman, mengetahui harga termurah dan tempat terdekat dari suatu perusahaan pengiriman, dimanapun konsumen tersebut berada, dan walaupun penyimpanan dari dawainya tersebut penuh, pun masih dapat mengakses website selagi masih terhubung dengan jaringan di internet. Maka konsumen bisa melakukan semua keuntungan yang diberikan oleh Paketku ini. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Di era globalisasi ini, jasa pengiriman barang merupakan suatu yang penting yang sudah tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat. Sebanding dengan pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang makin meningkat, jasa pengiriman barang sangatlah dibutuhkan dan dicari-cari oleh masyarakat, terutama online shop. Istilah-istilah semacam kurir, resi, dan lain sebagainya pasti sudah tidak asing bagi masyarakat. Perusahaan jasa pengiriman barang dan logistik di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dijumpai. Namun semakin banyak jasa pengiriman barang membuat masyarakat bingung untuk mengetahui jasa pengiriman barang. Ada beberapa permasalahan yang ada pada saat kita customer ingin mengirim barang. Contohnya ketika customer hendak mengirim paket tetapi lokasi pengiriman suatu brand berpindah-pindah sehingga membuat mereka bingung. Lalu saat customer harus berpindah tempat hanya untuk membandingkan harga termurah dari suatu brand dengan brand yang lainnya, mungkin harga pada saat ini tidak akan sama dengan harga pada masa yang akan mendatang. Tidak adanya pemberitahuan oleh pihak brand saat terjadi kenaikan harga pengiriman, sehingga terkadang customer salah memperhitungkan dan kurang membawa uang. Dari masalah di atas, kami ingin membuat sebuah aplikasi Paketku yang dapat menghitung dan memfilter harga termurah untuk mengirim barang pada beberapa brand, serta memberikan info terupdate saat suatu brand berpindah lokasi, sehingga customer akan dimudahkan dan diuntungkan waktu dan tenaganya. Karena customer tidak harus mensurvei setiap harga pengiriman barang pada satu brand dengan brand yang lainnya, selain itu customer sudah dapat mempersiapkan uang dari rumah dan tidak bingung pada saat lokasi pengiriman barang berpindah-pindah. Oleh karena itu, dengan adanya website ini merupakan salah satu kemajuan di bidang teknologi dan informasi zaman sekarang. Dan penggunaan website ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam menentukan jasa pengiriman barang yang akan mereka gunakan. Penggunaan website dinilai lebih praktis karena masyarakat tidak perlu mengunduh aplikasi terlebih dahulu. Cukup hanya menggunakan mesin pencarian, maka website akan ditemukan. Selain itu juga ada keunggulan lain dari website, yaitu mudah dikembangkan, informasi mudah didistribusi, fleksibel, dan mudah diakses.
Adapun bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat suatu website, yaitu CI, HTML, CSS, dan Bootstrap. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ali Fikri. Saya Faiz Rofinisya. Saya akan menjelaskan tentang Agen Pustaka. Program yang kami buat ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memilih jasa pengiriman barang. Yang mana program yang kami buat ini berbasis dengan website yang menggunakan CI, HTML, CSS, dan Bootstrap. Yang mana dapat diakses oleh seluruh masyarakat menggunakan mesin pencarian yang terkoneksi dengan internet. Jasa pengiriman barang terpercaya biasanya memberikan informasi detail mengenai biaya pengiriman langsung dari website. Hal ini tentu akan menjadi nilai plus dari masyarakat karena memang sangat membantu dalam menghitung total barang yang dikirim dan juga untuk ongkos kirim bagi pelanggan. Itu pendapat dari Wardanits. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kendala yang dinyatakan oleh Saudara Fikri tadi, yang mana terkadang suatu jasa pengiriman barang itu merubah harganya tanpa memberitahu. Jadi sebetulnya hal tersebut sangatlah penting. Kemudian menurut Cargonesia, secara umum terdapat 3 ekspedisi, yaitu menurut Cargonesia, sebagian masyarakat Indonesia masih bingung mengenai pembagian jenis jasa pengiriman barang, yang mana secara umum terdapat 3 pilihan ekspedisi, yaitu melalui darat, laut, dan udara. Setiap jenis di antara mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dapat disesuaikan sendiri berdasarkan tingkat kebutuhan si pengiriman dan penerimanya. Mengacu pada masalah tersebut, maka perlu adanya suatu website yang dapat menyatukan perusahaan jasa pengiriman barang sehingga masyarakat yang akan menggunakan jasa pengiriman barang dapat memilih sesuai dengan yang mereka inginkan, dan juga menyingkat waktu pengiriman barang karena masyarakat tidak perlu membuka website jasa pengiriman barang yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah website. Website adalah kumpulan dari berbagai halaman web di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut dengan browser. Informasi pada website pada umumnya ditulis dalam format HTML. Informasi yang lainnya disajikan dalam bentuk grafis dengan format GIF, JPEG, PNG, dan lain-lain. Dalam suara dengan format AU, WAV, dan lain-lain. Dan objek multimedia lainnya seperti MID, Shockwave, QuickTime, Movie, 3D World, dan lain-lain. Itu sesuai dengan pendapat Hakim. Kemudian, website juga merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Yang mana dokumen pada website disebut dengan web page, dan link dalam website memungkinkan pengguna dapat berpindah dari satu page ke page lain, hypertext, baik di antara page yang disimpan dalam server yang sama maupun server di seluruh dunia. Page diakses dan dibuka melalui browser seperti Netscape, Navigator, atau Internet Explorer, berbagai aplikasi browser lainnya. Keuntungan website dari berbagai media lainnya adalah website dapat diakses dimanapun dan kapanpun selagi dawai yang digunakan terhubung dengan akses internet dan tanpa memperdulikan ruang penyimpanan. Karena website tersebut tidak harus digunakan dengan menginstal atau mendownload terlebih dahulu. Jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang adalah perusahaan yang bergerak di bidang memberikan pelayanan pengiriman barang di Indonesia. Banyak sekali perusahaan jasa pengiriman barang, baik melalui udara, darat, laut, yang dimana setiap harinya bisa sampai jutaan paket yang dikirim. Keluhan-keluhan pun sering terjadi dalam perusahaan jasa karena begitu kompleksnya kegiatan di perusahaan jasa tersebut. Kecepatan dan ketepatan menjadi hal yang begitu penting bagi perusahaan jasa pengiriman barang. Tujuan pengendalian kualitas adalah mengurangi keluhan atau defect, bahkan mencapai zero defect. Kualitas dalam perusahaan jasa begitu penting dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik dapat menjaga loyalitas pelanggan sehingga eksistensi perusahaan dapat terjaga.
Di era globalisasi seperti ini, tentu kecepatan dan keefisienan waktu sangatlah penting. Pengiriman barang menjadi salah satu perusahaan jasa yang banyak digunakan saat ini. Hal ini karena dengan perkembangan cara jual beli yang lebih modern. Jual beli online seperti saat ini sudah menjadi hal umum dan sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat sangat memerlukan data yang valid tentang harga paket dari suatu jasa pengiriman barang dan letak agen jasa pengiriman barang terkait. Untuk bagian 3, saya yang akan menjelaskan. Saya Nurul Dian Kusumawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini, kami menjabarkannya menggunakan flowchart, lalu ada kelas diagram, lalu ada activity diagram, dan ada UI-nya ya. Nah, untuk perancangannya ini, proyek paketku, kami membuat dalam bentuk web untuk lebih mempermudah pengguna sehingga tidak perlu mendownload ataupun menginstal untuk mengaksesnya. Dengan aplikasi ini, pengguna akan mendapatkan informasi seputar pengiriman barang, seperti contohnya adalah untuk mengetahui lokasi suatu tempat brand pengiriman barang, lalu untuk dapat menghitung kalkulasi total pengiriman barang, dan dapat melihat fitur-fitur dan fitur tambahan seperti kayak bisa melihat harga termurah perbandingan antara brand satu dengan brand lain. Nah, untuk fungsinya itu sebenarnya itu untuk garis besarnya itu ada 3. Yang pertama itu ada cari lokasi, yang kedua itu ada hitung, dan yang ketiga itu ada ini tuh filter harga ya. Filter harga itu kayak dia itu kayak mencari harga yang apa namanya kayak perhitungan harga gitu. Terus nanti memunculkan dari beberapa brand yang termurah tuh yang mana gitu. Nah, kalau yang untuk lokasi ini kalau melalui flowchart dia langsung aja setelah muncul halaman si lokasi kita langsung aja melakukan proses klik yang cari lokasi, lalu akan terproses si lokasinya tersebut. Lalu yang hitung itu kita harus memasukkan berat barang, lalu ada lokasi asal. Lalu kita juga harus memasukkan lokasi tujuan, terus brand yang akan digunakan. Lalu yang ketiga itu ada, yang ini tuh filter harga kalau nggak salah ya. Ini tuh dia itu memasukkan berat, lokasi asal, lokasi tujuan, lalu bisa untuk mencari. Nah, di situ tuh bedanya yang proses 2 dan proses 3 ini adalah yang proses 3 ini dia akan menampilkan kayak harga termurahnya itu di mana gitu, di brand apa gitu. Nah, untuk melalui use case diagramnya, di sini tuh si pengguna itu dapat mengakses halaman lihat lokasi, dapat mengakses hitung tarif, dan dapat mengakses lihat promo. Sedangkan si admin dia dapat memproses dia dapat mengakses si kelola lokasi dan mengakses si kelola tarif. Untuk di kelas diagramnya, dari yang telah terbentuk itu ada kelas admin, kelas pengguna, lalu ada lokasi dan mengelola. Di sini hubungan antara admin dan lokasi itu kalau dibuat ERD itu N ke N, sehingga terbentuklah si tabel mengelola ini. Nah, hubungan antara si admin dan mengelola itu adalah komposisi, sedangkan lokasi terhadap admin itu juga komposisi. Nah, untuk yang terakhir itu ada hubungan antara si pengguna dan lokasi itu mereka itu hanya asosiasi saja atau bisa melihat saja. Sedangkan kalau yang komposisi ini tadi, kalau seumpamanya si admin itu tidak ada, berarti si proses mengelola ini pun juga tidak ada. Jadi mereka itu secara ketergantungan gitu. Nah, itu juga sama yang kayak si lokasi itu juga karena dia juga komposisi, jika lokasinya ini tuh kelas lokasi itu tidak ada, maka
si kelas mengelola itu juga tidak ada. Begitu. Di admin sendiri, di sini ada beberapa atribut, yaitu ada 3 atribut. Di sini ada nomor admin, nama, sama nomor telepon. Lalu di pengguna itu, dia memiliki 3 atribut juga, ID, nama, sama nomor telepon. Sedangkan di lokasi, dia memiliki 2 atribut, yaitu lokasi dan harga. Untuk si mengelola sendiri, dia tidak mempunyai atribut. Dia hanya mempunyai metode. Nah, untuk metode-metode tersendiri di sini, dia hanya menerima setter-getter dari atributnya, seperti set nomor ID admin, terus set nama, set nomor telepon, get nomor ID admin, get nama, get nomor telepon. Nah, di sini ada satu set kelola. Di sini tuh kelola L. Itu tuh maksudnya biar si admin itu tuh bisa mengelola si lokasi ini. Dia mempunyai sebuah metode set kelola lokasi. Nah, set kelola lokasi itu dia akan disimpan pada si kelas mengelola. Nah, makanya di kelas mengelola ini ada setter-getternya untuk si kelola lokasi. Lalu di sini, nah makanya bisa terhubung sama di sininya. Nah, maksudnya lokasi itu tuh dia tuh kayak ininya ya, tentang paketnya itu tuh pastikan kalau sebuah paket itu mesti ada lokasi sama harga gitu. Nah, di sini tuh juga sebenarnya metodenya itu sama aja, setter-getter dari atributnya kayak set lokasi, terus set harga, get lokasi, get harga gitu. Kalau untuk pengguna kurang lebih sama kayak admin, tapi di pengguna itu tidak ada setter-getternya. Karena pengguna cuma hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengelola. Lalu kemudian untuk activity diagram. Nah, menurut dari si use case yang udah terbentuk tadi, seharusnya kan ada use case skenario. Nah, menurut skenario yang ada dalam tugas ini tuh, awalnya itu tuh project ini tuh dapat yang di activity itu ada 3, yaitu ada lihat lokasi, lalu ada lihat promo, sama lihat tarif. Itu yang di menu-menu utamanya. Nah, itu yang saya jelaskan pertama dulu, yang untuk yang dilihat lokasi. Dilihat lokasi ini diawali dengan memilih pada halaman utamanya nanti harus memilih si lokasi. Nah, fitur lokasi setelah si pengguna ini telah memilih fitur lokasi, sistem akan menampilkan halaman lokasinya. Nah, setelah si sistem menampilkan halaman lokasinya, ia memperlihatkan kepada si pengguna. Setelah pengguna melihat, maka pengguna akan mengisikan lokasi yang ingin dia cari. Nah, setelah dicari, nanti akan masuk ke proses sistem kan. Nah, sistem akan mencarikan si lokasinya. Setelah mencarikan, dia akan menampilkan lokasi. Saat menampilkan lokasi ini, dia akan memberikannya informasi kepada si pengguna, sehingga kepada pengguna akan tampil lokasi dicari oleh si pengguna tadi. Seumpamanya seumpamanya si pengguna mau mencari lokasi A itu tuh ada brand apa aja sih gitu kan. Nah, nanti tuh akan muncul di sini. Nah, setelah itu prosesnya berakhir gitu. Itu untuk yang activity lihat lokasi. Lalu untuk activity yang lihat promo, itu nanti pada halaman utama ada fitur promo. Nah, nanti tuh pengguna itu pertama kali itu harus memilih fitur promonya tersebut. Tersebut. Terus habis itu setelah si pengguna itu memilih fitur promo, lalu si sistem akan menampilkan halaman promo dan akan ditampilkan kepada pengguna. Begitu. Kalau untuk promo kita hanya menampilkan kode-kodenya saja. Terus nanti pengguna jika ingin menggunakan, saat mereka akan mengirimkan paket, mereka memberikan kode itu kepada brandnya yang bersangkutan gitu. Terus yang fitur utama terakhirnya, yang terakhir itu ada tarif. Di tarif ini
proses awalnya itu sama kayak dari tampilan utama, pengguna itu harus memilih fitur tarif. Setelah dipilih fitur tarif, maka akan tampil halaman tarifnya kan. Si sistem akan menampilkan halaman tarif kepada pengguna. Setelah tampil, si pengguna harus memasukkan lokasi yang diinginkan sama pengguna. Itu tuh lokasi dari dan ke itu tuh maksudnya lokasi tujuan dan lokasi asal. Setelah memproses itu semua, setelah mengetahui lokasi tujuan sama asal dari si pengguna, maka sistem akan melakukan perhitungan dan pencarian harga termurah. Nah, setelah melakukan proses ini, lalu si sistem akan menampilkan kepada pengguna sehingga dapat melihat harga untuk tampilan harga termurah dan harga pengiriman barang di beberapa brand yang telah bekerja sama dengan kami. Nah, untuk implementasi antarmukanya, aplikasi Nah, untuk implementasinya aplikasi paketku untuk sementara ini masih kami batasi untuk lingkupan wilayah yang kecil, dikarenakan pencarian datasetnya untuk wilayah se-Indonesia itu masih sangat sulit. Dan semakin ke sini semakin banyak brand yang buka juga. Untuk satu kota pun tidak hanya satu, tapi bisa lebih. Untuk kedepannya, aplikasi ini akan bekerja sama dengan brand-brand pengiriman barang lainnya. Sehingga untuk mendapatkan dataset yang lebih lengkap lagi, sehingga pengguna dapat mendapatkan informasi lebih mudah. Pada aplikasi paketku ini akan terdapat 5 halaman, yaitu halaman home, halaman lokasi, halaman tarif, halaman promo, dan halaman bantuan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab ini. Nah, ini untuk tampilan halaman utama. Nah, di halaman utamanya ini tuh kita tuh di sini tuh akan menjelaskan tentang partner-partner kita tuh siapa aja sih. Nah, di sini tuh kayak kita tuh yang udah partneran sama kita, seumpamanya itu ada PT Pos, ada JNE, JNT, terus ada Citiki. Nah, di sini pun ada fitur-fiturnya. Kayak ini tuh home itu tuh untuk tampilan ini ya, tampilan awalnya ini. Lalu di sini tuh ada fitur promo, fitur lokasi, tarif, dan bantuan. Nah, untuk di bawahnya ini tuh kayak kita tuh kayak memberikan kata-kata gitu, kayak penyapaan terhadap menyapa pengguna gitu. Lalu untuk halaman selanjutnya ada halaman promo. Di halaman promo ini, pengguna dapat mengetahui informasi mengenai promo-promo dari partner paketku. Promo tersebut akan berupa sebuah kode yang bisa mereka tunjukkan kepada partner ketika hendak mengirimkan paket. Nah, di sini contohnya itu ada JNE. JNE itu setiap dia paket 5 kilo itu dia dapat potongan 3.000. Nah, ini tuh di sini tuh ada kode diskonnya ya. Nah, nanti tuh kode diskonnya ini tuh ditunjukkan ketika mereka saat mereka akan mengirimkan paket. Nah, kodenya ini dilihatkan ke ke JNE-nya gitu. Sehingga mereka akan mendapatkan potongan gitu. Potongannya itu berdasarkan kita kerjasama dengan partnernya. Seperti itu. Lalu untuk halaman selanjutnya itu ada halaman lokasi. Nah, di lokasi ini kita di sini tuh ada kayak menu bar gitu ya. Itu tuh kita bisa milih kota A, kota-kota yang ada di pilihannya. Nah, di sini kita masih menggunakan perumpamaan, yaitu kota A, kota B, kota C. Karena kalau kita mau menggunakan kota-kota yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Jadinya kita hanya menggunakan perumpamaan kota A, kota B, kota C. Nah, di sini tuh tampilan dari kalau kita mencari kota A. Nah, itu tuh langsung menampilkan partnernya itu siapa aja, terus
alamat dari setiap partnernya itu tuh di mana aja, seperti kayak Tiki itu di mana, JNE itu di mana, JNT itu di mana, lalu PT Pos itu di mana. Untuk selanjutnya itu adalah halaman tarif. Pada halaman tarif, pengguna akan mendapatkan informasi mengenai harga per kilo pengiriman barang antar kota. Nah, di sini untuk pengerjaannya itu karena kita masih menggunakan prototype, jadi ada kendala sedikit karena di kiloannya ini tuh kalau seumpamanya menggunakan codingan kan bisa dihitungkan berdasar langsung dikalikan, tetapi ini menggunakan prototipe, jadi kita hanya ini tuh langsung menggunakannya 1 kilo aja gitu. Kayak cuman menggunakan satu contoh gitu, yaitu 1 kilo gitu. Nah, di sini tuh kita harus memasukkan lokasi asal dan lokasi tujuan. Nah, untuk kiloannya sebenarnya tuh kalau yang di rencana awal kita tuh bisa memasukkan kiloan sesuai yang dibutuhkan oleh si pengguna. Tetapi karena ini masih prototype, jadi kita membuat contohnya itu hanya 1 kilonya saja gitu. Nah, setelah kita memasukkan lokasi asal dan lokasi tujuan, di sini kita akan melihat partner-partner kita itu mematok harga itu berapa sih untuk dari kota A sampai kota B itu. Nah, di sini tuh ada estimasi waktunya juga. Nah, seumpamanya tuh Tiki itu untuk dari kota A ke kota B itu tuh 10.000, JNE itu 11.000, JNT itu 10.500, Pos Indonesia itu 10.500. Nah, di sini tuh kita tuh ada fitur termurahnya. Nah, di termurah itu tuh kayak ngasih tahu informasi kepada si pengguna bahwa di sini nih termurah gitu. Kayak memberitahu ke pengguna kalau berarti titik itu baru murah tuh dari kota A sampai kota B-nya gitu. Lalu ada halaman bantuan. Nah, di halaman bantuan ini tuh pengguna itu dapat mengetahui informasi call center dari paketku serta dapat memberi feedback untuk perkembangan atau perbaikan ke depannya. Nah, di sini tuh ada nomor CS, terus ada sosial media kami, lalu di sini tuh ada kolom untuk memberikan feedback untuk kami, untuk ke depannya itu harus bagaimana lagi. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang prototipe-nya atau implementasi prototipe-nya akan dijelaskan oleh Muhammad Bayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Adinegoro. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Nurulian. Baik, ini adalah tampilan awal atau halaman home dari web paketku. Di sini juga ada halaman lainnya, yaitu halaman promo, lokasi dan tarif, dan juga bantuan. Di halaman utama ini, di sini kami memaparkan beberapa partner kami, yaitu partner paketku. Di sini hanya sebagai contoh, hanya ada 4, yaitu Pos Indonesia, JNE, JNT, dan Tiki. Dan juga setelah itu di bawahnya, di sini ada tentang paketku. Untuk orang-orang yang tidak mengetahui web paket itu web apa sih gitu. Jadi di sini web paketku itu adalah web untuk memudahkan kalian dalam proses pengiriman barang, seperti pencarian lokasi suatu brand, perhitungan tarif pengiriman barang pada suatu brand, dan memfilter harga pengiriman termurah dari partner brand-brand yang bekerja sama. Lanjut, setelah itu ada halaman promo di sini. Di sini adalah halaman promo dari partner-partner yang telah bekerja sama dengan paketku. Jadi promo di sini adalah promo hasil kerjasama antara partner paketku dan juga paketku itu sendiri. Nah, di sini ada yang pertama, kolom pertama itu ada kolom kode diskon. Terus di sini ada potongan harganya, dan di sini ada partner dari paketku itu sendiri.
pada halaman kode diskon ini ada beberapa kode. Kode ini nantinya difungsikan untuk orang-orang yang langsung ingin mengirim barang kepada partner-partner yang telah kerjasama dengan paketku. Misalnya ada orang yang ingin mengirim barang melewati JNE, dia bisa menggunakan langsung kode ini, memberitahu kode ini kepada admin mereka, dan langsung bisa mendapatkan potongan yang tertera di sini. Seperti itu. Dan di sini karena hanya prototype, jadi kami hanya menampilkan 3 contoh saja. Pada pengaplikasiannya nanti di sini ada tombol scroll, jadi dia bisa ke bawah dan juga bisa dilihat lagi paket-paket promo yang lebih banyak. Setelah itu kita ke halaman lokasi. Ini ada lokasi partner. Lokasi partner terdekat. Di sini kami hanya mengambil contoh untuk 3 kota saja. Jadi misalnya kita pilih kota A di sini. Sini ada kolom partner dan juga ada kolom alamat. Alamat di sini adalah alamat terdekat dari partner kota yang telah ada di pilihan ini. Karena lagi-lagi saya beritahu ini adalah contoh prototipe, jadi kami hanya mengambil contoh untuk 3 kota yang berbeda. Sini bisa kita pilih untuk kota B, alamatnya berbeda, dan juga untuk kota C bisa dilihat sendiri, di sini juga memiliki alamat yang berbeda. Setelah itu beralih kepada halaman tarif. Di tarif ini adalah halaman utama ya, halaman utama dari web paketku ini. Bisa dibilang halaman dengan fungsi utama maksud saya, dimana di sini kita bisa memilih beberapa kota. Lagi-lagi kami di sini mengambil contoh 3 kota untuk kota A, B, dan C. Setelah kita pilih kota A, di sini juga ada dari kota B. Kenapa di sini tidak ada kota A lagi? Karena maksud dari pemilihan kota pada kolom ini adalah kita mengirim dari kota A ke kota B seperti itu. Dan juga langsung bisa kita klik cari. Nah, di sini akan muncul partner-partner dari paketku. Dan di sini ada estimasinya, di sini juga ada tarif, dan juga langsung akan muncul tarif termurahnya untuk memberitahu kita bahwa misalnya Tiki ternyata yang memiliki tarif termurah dari kota A ke kota B, dari pengiriman kota A ke kota B. Dan di sini juga kita hanya mengambil contoh 1 ya, yaitu hanya pengiriman barang untuk 1 kilo, dan untuk tipe jasa pengirimannya sendiri adalah reguler. Untuk penerapannya nanti di sini kita bisa memilih lebih dari 1 kilogram, dan juga untuk pengiriman jasanya sendiri di sini kita bisa memilih selain reguler atau setaranya, karena kan pada masing-masing partner ini dia memiliki istilah sendiri untuk jasa pengiriman mereka. Ada yang reguler atau express atau sebagainya. Di sini kita juga bisa memilih. Nah, di sini kita akan ambil contoh yang lain, misalnya dari kota B ke kota C. Kita klik cari, di sini akan muncul lagi, dan yang termurah juga akan muncul lagi. Terus dari kota C ke kota A misalnya. Kita klik cari lagi, dan akan seperti tadi muncul tampilan estimasi dan tarif termurah. Dan bisa dilihat juga di sini hanya menampilkan tarif termurah, tapi tidak menampilkan estimasi tercepat ya. Di sini bisa kita lihat Tiki memiliki estimasi 2-3 hari, tapi dia tarifnya termurah. Oleh karena itu, dia memiliki label termurah. Padahal estimasi yang lebih cepat sudah dipastikan adalah JNE yang hanya memiliki 2 hari estimasi. Tapi karena tarifnya lebih mahal, jadi yang dilabeli tarif termurah adalah Tiki. Terus yang terakhir di sini ada kolom bantuan atau
halaman bantuan. Di sini kami menampilkan kontak person kami dan juga sosial media kami. Di sini kami memberikan contoh Facebook dan Twitter. Dan juga di sini ada halaman feedback. Feedback ini untuk memberi rating pada pengguna atau customer. Mereka memiliki saran atau kritikan untuk kami untuk kedepannya kami bisa memiliki tolak ukur untuk memperbaiki web ini gitu. Mungkin sekian saja dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya, Nurulian. Di sini kami masih menambahkan bab 4 itu, yaitu ada hasil penelitian. Di sini untuk hasil penelitiannya, berikut merupakan hasil observasi kelompok kami terhadap kenyamanan dan kemudahan web yang kami rancang dalam bentuk prototipe. Dalam pewujudan observasi ini, kami meminta penilaian terhadap beberapa orang dengan beserta tingkat usia mengenai prototipe yang kami rancang. Nah, kami itu pengujiannya itu berdasarkan tidak untuk satu umur, tetapi kita di kurun umur di antara 10 hingga 30-an tahun. Nah, di sini tuh kami memberi mereka waktu dalam menjalankan prototipe yang kami buat itu selama 5 menit. Lalu di sini kami menyuruh mereka untuk prototipe kami dengan range antara nilai 1 sampai 5. Nah, di sini kami menggunakan ada 6 narasumber. Nah, dari ke-6-nya ini tuh nilai yang mereka berikan terhadap halaman-halaman yang ada itu tuh di atas 3 semua, yaitu di atas kata-kata sedang. Sehingga dari observasi yang kami lakukan di atas merupakan penilaian-penilaian orang terhadap prototipe yang kami buat. Pada saat percobaan, kami memberi waktunya 5 menit, dan dari rata-rata yang kami peroleh, waktu yang diperlukan mereka dalam memahami dan menggunakan fitur-fitur yang ada di web versi prototipe ini hanyalah 4 menit 13 detik, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa prototipe yang kami buat ini tuh masih bisa digunakan untuk orang-orang berusia di atas 10 tahun dan sampai 40-an tahun, lalu mudah digunakan dan tidak membingungkan. Nah, di sini kesimpulannya dari hasil aplikasi paketku ini dalam bentuk prototipe, ini dapat ada beberapa kesimpulannya. Di antaranya yang pertama, merupakan aplikasi yang mudah digunakan untuk pengguna berbagai usia, lalu dapat memudahkan dalam pencarian lokasi brand pengiriman, lalu dapat memudahkan pengguna dalam membandingkan harga antara satu brand dengan brand lainnya, serta akan memberikan informasi harga termurah dalam pengiriman bagi si pengguna. Lalu yang terakhir akan memberikan informasi promo yang ada pada partner kami. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.